Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bisa berjumpa kembali dengan saya Wildan sebagai seorang terapis dan juga instruktur di terapi kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang organ limpa secara pasti alam dan budaya. Yang dimana organ limpa ini adalah organ limfoid sekunder terbesar yang terletak di perut kiri atas ya, para sahabat-sahabatku, berfungsi sebagai penyaring darah, pusat imunologis dan reservoir sel darah. Struktur utamanya terdiri dari pulpa merah, yaitu sebagai penyaring sel darah rusak atau tua, dan juga pulpa putih, yaitu sebagai penghasil limfosit atau antibodi yang dilindungi oleh kapsul jaringan kuat. Secara terapi kabuyutan Nabawadatala, bahwa organ limpa ini bisa deteksi yaitu dengan pemeriksaan raksa jasad yang dimana ada di jari-jari kaki ya para sahabat-sahabatku. Terus selanjutnya struktur organ limpa ini yang pertama yaitu ada kapsul, lapisan luar dari jaringan ikat yang melindungi bagian dalam limpa yang lunak. Yang kedua ada pulpa merah atau red pulpa, jaringan yang kaya akan sel darah merah dan makrofag dan limfosit, berfungsi menyaring darah, menghancurkan sel darah merah tua atau rusak, dan menyimpan darah yang darurat. Jadi sangat banyak sekali ya fungsi dari struktur organ limpa ini ya rekan-rekan. Yang ketiga yaitu pulpa putih atau white pulpa, jaringan limfoid yang mengandung limfosit dan berfungsi sebagai mendeteksi patogen dalam darah dan memicu respon imun adaptif, yaitu bagian-bagian struktur dan fungsi organ limpa. Jadi limpa ini para sahabatku sebagai tempat cadangan darah, yang mana limpa ini mampu membendung darah sehingga saat tubuh mengalami perdarahan, ya rekan-rekan, perdarahan berat, limpa akan menyuplai darah tersebut, menghancurkan sel darah merah yang sudah rusak atau tua, dan juga tempat penyimpanan sel monosit, yaitu yang dimana komponennya sel darah putih yang berfungsi penting dalam melawan kuman. Jadi limpa ini berhubungan dengan lambung ya rekan-rekan, saling berdekatan antara organ limpa dan lambung. Selanjutnya gangguan fungsi limpa, yaitu terjadi pegal otot sampai dengan kram atau spasme bahasanya. Yang selanjutnya badan kurus kering, penurunan daya tahan tubuh, gangguan pencernaan. Itu yang biasa terjadi pada gangguan dalam organ limpa, sehingga akan menyebabkan terjadinya tadi ya gangguan-gangguan yang sangat signifikan di dalam tubuh manusia. Terus selanjutnya organ limpa ini merupakan kelenjar terbesar di tubuh manusia yang berfungsi sebagai cadangan darah, daya tahan tubuh, dan ikut menstabilkan peredaran darah. Yang dimana limpa ini, para sahabatku, para rekan-rekanku yang berbahagia, limpa ini berhubungan luar dan dalam dengan lambung. Lambung kita tahu bahwa sudah dibahas pada yang dulu-dulu bahwa berlambang sebagai aspek finansial, sehingga agar memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sirkulasi darah yang optimal, maka setiap kita harus memiliki limpa sebagai cadangan makanan. Hal itu kalau secara pasti alam budaya bahwa limpa itu berhubungan dengan cadangan makanan berupa investasi tabungan atau investasi amal kebaikan, yang dimana kita harus mempunyai tabungan yang terus menerus kita tabung setiap hari akan menjadi sebuah
limpa yang sangat bermanfaat apabila terjadi dalam kondisi kehidupan sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi kita mempunyai cadangan berupa tabungan limpa akan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Dan juga investasi amal kebaikan yang tentunya hal tersebut itu akan menyokong terhadap setiap pergerakan dan pencapaian impian kita. Karena apabila limpa yang terganggu, maka tubuh akan kurus, kering, dan secara budaya tidak ada hal atau prestasi yang dihasilkan dari setiap pergerakan hidup. Jadi kita jelas ya rekan-rekan secara pasti budayanya bahwa dengan organ limpa ini kita harus mempunyai sebuah investasi tabungan, walau tabungan secara finansial dan juga investasi amal kebaikan kita. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas dan kurang mengerti. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.